A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sobat WICEN TV rahimakumullah. Alhamdulillah di hari ini kita kembali bertemu pada momentum Ramadan yang alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Dan di antara cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah seminimal-minimalnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat kesehatan yang sampai saat ini kita rasakan. Dan juga dengan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Dan kemudian Allah tambahkan juga nikmat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan berbincang tentang doa. Pemirsa WICEN TV atau sobat WICEN TV rahimakumullah. Berbicara tentang doa, doa adalah satu hal yang erat sekali kaitannya dengan kehidupan manusia. Kalau kita bayangkan sejak kita bangun dari tidur kita, kemudian kita melakukan aktivitas kita sehari-hari sampai kita menjelang istirahat, doa adalah salah satu hal yang sangat erat kaitannya dalam kehidupan kita dan tidak mungkin terlepas dari kehidupan kita sebagai seorang muslim. Maka dari sini ada dua hal yang memungkinkan betapa eratnya doa dengan kehidupan manusia, terutama kita dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, kenapa doa begitu erat kaitannya dengan seorang muslim? Yang pertama karena Allah sendiri yang memerintahkan untuk berdoa. Salah satu penggalan ayat, kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Atau pada surat yang lain, kata Allah, "Idza sa'alaka 'ibadi anni, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Kata Allah, "Ud'uni," berdoalah kepadaku, "astajib lakum," maka doa itu akan aku jawab. Wa idza sa'alaka ibadi, dan jika hambaku meminta, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat, dan Allah pasti akan mengijabah setiap doa-doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Dengan demikian, tidak mungkin seorang hamba menolak atau seorang muslim menolak untuk tidak berdoa. Maka berdoa menjadi hal yang harus dilakukan, karena jika ada seorang muslim tidak berdoa, maka dia jatuh kepada sifat kesombongan. Dia menjadi seseorang yang sombong karena tidak berdoa. Selain daripada itu, kenapa kita harus berdoa? Itu menunjukkan kehambaan kita, bahwa kita adalah makhluk yang dhaif, sehingga kita membutuhkan Allah untuk senantiasa berdoa kepada Allah, mengharapkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini tentunya di bawah atau senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap perilaku, dalam setiap tingkah laku kita, bahkan dalam pikiran kita, kita berdoa semoga senantiasa kita berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sobat WICEN TV rahimakumullah. Berbicara tentang doa, tentu banyak sekali variabel yang bisa kita diskusikan. Di antara hal yang akan disampaikan, yang pertama yang sudah masyhur kita ketahui, waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Banyak sekali waktu mustajab dalam berdoa. Waktu yang jika kita berdoa di waktu itu, maka Allah tidak akan berpaling dari seorang hamba yang berdoa di waktu tersebut. Di antaranya yang sudah masyhur kita ketahui, ada di antara azan dan iqamah. Kemudian waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika seorang akan berbuka puasa. Atau di waktu yang lain berdoa di hari Jumat atau di sepertiga malam, dan tentunya pada keterangan-keterangan lain tentu lebih banyak yang sama-sama kita sudah ketahui. Selain daripada itu, ketika kita ketahui waktu yang mustajab untuk berdoa, maka akan timbul pertanyaan, kemudian orang yang seperti apa
yang doanya tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala saat dia berdoa. Maka dalam beberapa riwayat juga dijelaskan, ada beberapa orang yang jika dia berdoa, maka Allah akan menjawab doa-doanya. Yang pertama di antaranya adalah seorang ibu yang mendoakan anaknya. Maka sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, maka tentunya doa-doa yang baik yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan membukakan pintu-pintu langit sehingga doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, doa yang akan dikabulkan ketika seseorang berdoa, yaitu dalam keadaan orang itu berpuasa sejak pagi sampai dengan sore, sejak mulai dia berpuasa sampai dengan tiba waktu berbuka. Maka di momen bulan Ramadan ini adalah bulan yang tepat sebelum kita berbuka puasa atau saat kita hendak berbuka puasa, maka seyogianya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara waktu yang mustajab dan orang yang akan diterima doanya adalah orang yang berbuka puasa di bulan suci Ramadan khususnya. Kemudian di antara penjelasan lain, salah satu yang tidak akan tertolak doanya adalah seorang musafir. Berbicara tentang musafir menarik sekali. Kita pernah mendengar cerita yang masyhur tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika itu seorang pelajar, seorang pemuda yang senang sekali menuntut ilmu, berjalan dia ke suatu daerah dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian karena kelelahan dia beristirahat di suatu tempat, tapi diusir dari tempat itu. Kemudian dia mencari tempat yang lain untuk beristirahat, kemudian dia diusir lagi. Kemudian akhirnya dia berhenti di suatu tempat yang ramai, dia terduduk. Kemudian tanpa diketahui datanglah seorang pedagang roti. "Wahai pemuda, apa yang sedang kau lakukan di tempat ini? Jika kau tidak punya tempat untuk beristirahat, maka ikutlah bersamaku." Kemudian pemuda itu ikut dengan si pedagang roti ini. Kemudian ketika sampai di tempat pedagang roti, dia mendapatkan makanan, bisa beristirahat. Dan ketika dia beristirahat itu, maka dia berzikir kepada Allah, beristighfar dan berzikir kepada Allah, dan itu terlihat oleh pemuda itu. Pemuda itu melihat. Kemudian karena penasaran, pemuda itu bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sudah engkau dapatkan dengan berzikir sedemikian rupa?" Kemudian dia menjawab, "Tidak ada doaku yang tertolak. Karena apa yang sudah aku lakukan, hanya satu doa yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian pemuda itu menanyakan, "Lalu apa doa itu?" "Aku berharap kepada Allah ingin dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Kemudian seketika pemuda itu kemudian berkata kepada pedagang roti itu, "Masya Allah, sesungguhnya aku adalah Imam Ahmad bin Hanbal." Jadi bagaimana kekuatan doa itu membuat atau dengan skenario yang Allah buat sampai Imam Ahmad bin Hanbal dengan skenario Allah itu sampai bisa menemui pedagang roti yang ahli ibadah. Begitulah pemirsa WCN TV rahimakumullah, kekuatan dari doa. Maka yang terakhir, tentu kita sebagai seorang muslim agar senantiasa berdoa sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bentuk komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa itu menandakan bahwa kita menjadi seorang hamba Allah dan menjauhi sifat sombong. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, yang nanti Allah tempatkan kita di Jannatul Firdaus insyaallah. Demikian yang dapat disampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.